Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد alhamdulillah segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di majlis yang ke-8 ya. Hadha huwa al-majlis al-thamin min majalisi al-waraqat fi usul fiqh ma syarhi Jalaluddin al-Mahalli wa hasyiyah ad-Dimyati. Ya, pertemuan yang telah lalu sudah kita masuk ke pembahasan tentang al-haqiqah wal majaz. Ya, al-haqiqah wal majaz. Ya, sebagaimana saya pernah isyaratkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa usul fiqh itu ilmu yang dibangun di atas beberapa cabang ilmu. Ya, dia dibangun di atas beberapa cabang ilmu. Di antara bagian usul fiqh ada yang merupakan ulumul Quran. Ya, di antara usul fiqh ada yang merupakan bagian dari ulumul hadis. Ya, di antara usul fiqh ada yang merupakan bagian dari ilmu nahwu seperti al-kalam. Ya, pembahasan kalam itu bagian dari ilmu nahwu. Di antara usul fiqh ada yang merupakan bagian dari ilmu balaghah. Ya, yang kita pelajari hakikatnya ini bagian dari ilmu balaghah. Ya, dan telah kita awali pembahasan tentang al-majaz dan al-haqiqah. Ya, al-haqiqah mastu'mila fi mawdu'ihi. Yang dia lafaz yang digunakan pada posisi aslinya, ya, pada letak aslinya, ai maudhu'ihi lugawi, yakni posisi aslinya dalam lughah bahasa Arab. Ya. Menurut definisi yang lain, mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah, yakni kata yang digunakan sesuai yang disepakati dari pembicaraan. Ya. Definisi yang kedua ini dia lebih mencakup kepada 3 jenis haqiqah, baik itu haqiqah lugawiyah, ya, haqiqah syar'iyyah dan haqiqah urfiyah. Ya, jenis-jenis tersebut kita sudah pelajari. Adapun majaz, ya, al-majaz ma tujuwiza an mawdu'ihi. Ya, yang dibawakan definisinya oleh Imam Al-Juwaini, ma tujuwiza an mawdu'ihi. Ya, ini yang dia melewati dari makna aslinya. Ya, dari makna aslinya secara bahasa Arab. Ya. Menurut definisi yang kedua, yang itu lawan dari definisi kedua tentang haqiqah, mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatabah, yakni kata yang digunakan bukan sesuai kesepakatan aslinya dalam pembicaraan. Ya, kesepakatan aslinya kata ini untuk makna ini malah digunakan untuk makna yang lain, yaitu majaz. Dan kita sudah isyaratkan bahwa ada khilaf para ulama. Ya, apa benar ada pembagian haqiqah dan majaz? Apakah ada majaz di Quran atau tidak? Tapi wallahu alam banyak ulama mengatakan bahwa adanya majaz dalam bahasa Arab maupun dalam Quran. Ya, maupun dalam Quran, dan ini yang saya lebih condong. Ya. Pendapat ulama tersebut. Ya, adapun sebagian terutama seperti Zahiriyah, mereka mengingkari majaz. Ya, mengingkari majaz. Mengatakan bahwa majaz itu kadzibun, majaz itu dusta. Ya, sebenarnya bukan dusta, tapi dia mengarahkan kepada makna yang lain dan itu ada keterangannya. Ya, maka yang seperti ini berbeda dengan dusta. Ya, dan majaz, Allah pun isyaratkan di Quran itu ada penggunaan beberapa kata yang itu bukan sesuai makna zahir. Ya, bukan sesuai makna zahirnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika wa kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya itu akan binasa illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Ya. Kalau secara zahirnya berarti yang tidak binasa wajah, sifat wajah saja. Sedangkan sifat-sifat Allah yang lainnya binasa, itu zahir. Ya, tapi yang diinginkan oleh ayat itu bukan itu. Di situ ada majaz.
yakni dzikrul juz urida bihil kul. Allah hanya menyebutkan satu sifat, tapi yang diinginkan adalah seluruh sifat Allah, bahkan zat Allah itu tidak ada yang binasa sama sekali. Ya, maka di situ ada majaz di situ. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum." Ya, ujilah anak-anak yatim hingga jika mereka sampai usia nikah, maka berikan harta mereka, yakni harta warisan si anak yatim yang tadinya dikelola, berikan kembali kepada si anak yatim. Anak yatim sampai usia nikah. Memang ada anak yatim menikah. Ya, kalau anak wanita kecil mungkin ya, menurut mazhab yang boleh menikahi wanita yang belum balik. Tapi kalau anak laki, memang ada anak-anak menikah. Ya. Maka di sini majaz. Ya. Yani bi'tibar makana. Dahulu dia masih kecil, yatim. Ketika dia sudah balik itu sudah hilang nama yatim. Ketika sudah balik, sudah hilang nama yatim, kasih hartanya. Tapi Allah sebutkan namanya dia masih sebagai yatim. Itu bi'tibar makana. Yani apa? Posisi dahulunya dia masih yatim. Ya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dengan dua temannya di penjara. Inni arani a'siru khamra. Ya. Ya. Ada dua temannya di penjara itu masing-masing melihat mimpi. Yang satunya mimpi inni arani a'sir khamra. Saya mimpi saya meras khamr. Ya. Khamr itu yang diperas bukan khamr. Yang diperas itu apa? Anggur. Ya. Yang diperas itu secara hakikah apa? Anggur. Maka di sini bukan peras khamr beneran. Ya. Tapi yang diperas itu al-inab hatta yasiru khamra. Ya, yang diperas itu anggur, kemudian nanti dia akan dijadikan khamar. Yani dia majaz bi'tibar ma sayakun. Ya, yang kesudahannya nanti dia akan jadi khamar. Ya, dan yang banyak di Quran bahwasanya menunjukkan adanya majaz. Ya. Ya. Ya ayuhan nasu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, kalau kita pahami secara zahir, ambil perhiasan setiap dekat masjid. Ya, yang namanya perhiasan zahirnya itu emas dan perak. Kalau kita dekat-dekat masjid, ya sudah kita bawa emas dan perak. Itu kalau dipahami zahir. Mau sholat nggak sholat, pokoknya kalau dekat-dekat masjid. Padahal yang diinginkan oleh ayat itu bukan hal tersebut. Ya, tapi yang diinginkan adalah khudu libasakum inda kulli salatin. Ya, pakai pakaian yang bersih, yang suci, menutup aurat ketika mau sholat. Ditambah lagi sabab nuzul ayat tersebut ayat makiyah. Ya, ayat makiyah yang itu sebagai bantahan kepada ya orang-orang musyrik yang mereka tawaf tanpa busana. Ya, maka di situ majaz. Yang Allah inginkan adalah libas, ya, dari kata zina. Ya, yang inginkan adalah libas, pakaian. Ya. Dan yang Allah inginkan dari inda kulli masjid itu adalah salat. Yani apa? Dzikrul mahal urida bihil hal. Yang diinginkan adalah sesuatu yang di dalam masjid itu. Tapi yang Allah disebutkan tempatnya. Yang Allah sebutkan adalah tempatnya. Maka di sini ada majaz. Ya, dan dalil-dalil yang lainnya ya yang menunjukkan bahwa ya adanya majaz di dalam dalil-dalil syar'i. Ya, baik itu Quran maupun ya di hadis Nabi SAW. Ya, seperti hadis ya wallahu a'lam, tapi memang diikhtilafkan tentang kesahihannya. La tasihhu sholatu haidin illa bi khimar. Tidak sah salat wanita yang haid kecuali dengan penutup kepala. Wanita yang haid, kalau dipahami secara hakikah, wanita haid sah enggak salatnya? Enggak sah. Ya. Wanita yang haid mau salat 1000 rakaat juga tidak sah. Ya, tapi yang diinginkan dengan lafaz ini yakni salatu man balagat al-haid. Ya, ini salat wanita yang dia sudah sampai usia haid. Tapi dalam keadaan suci, ya, maka dia ya tidak sah kecuali dengan penutup kepala. Ya, dan dalil-dalil lainnya bahwasanya menunjukkan ya adanya majaz ya di dalam dalil-dalil baik Quran maupun
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Juwayni ya, qala Imam Al-Juwayni rahimahullah taala, wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'aratin. Majaz itu ya ada kalanya majaz bi ziyadah ya karena tambahan sesuatu, au nuqsanin atau pengurangan sesuatu ya, apakah huruf atau kata, au naqlin atau perpindahan, yakni perpindahan penggunaan kata tersebut, au isti'aratin ada kalanya majaz bil isti'arah ya. Isti'arah nanti kita jelaskan makna dari isti'arah ya. Fal majazu bi ziyadah ya, adapun majaz dengan az-ziyadah, majaz karena sebab tambahan ya, mithlu qoulihi ta'ala laisa kamitslihi syai', seperti firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un ya, tidak ada ya sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Di situ ada majaz bi ziyadah, yakni apa? Ziyadatu harfin, huruf kaf ya, ada tambahan huruf kaf. Wal majazu bin nuqsan, ada juga yang kedua al-majaz bin nuqsan, majaz karena ada pengurangan ya, seperti apa? Was'alil qaryah ya, tanyalah negeri. Loh, negeri memang bisa ditanya negeri ya, hakikat dari negeri ya bangunan, jalan, alam ya, yang hal-hal tersebut tidak bisa ditanya ya. Maka was'alil qaryah di situ ada kata yang dikurangi ya, yakni maksudnya was'al ahlal qaryah ya, tanyalah penduduk negeri ya. Ini majaz bin nuqsan. Wal majazu bin naqli ya, ada kalanya majaz dengan perpindahan, yakni perpindahan penggunaan kata tersebut. Kal ghaiti ya, al ghait aslinya itu untuk tempat ya, al ghait itu ya fil haqiqah al-lughawiyah bermakna al khala, tempat untuk buang air. Tapi kata ini dipindahkan penggunaannya ya, dipindahkan penggunaan naql itu pindah ya, dipindahkan, memindahkan ya, dipindahkan penggunaannya fi ma yakhruju minal insan ya, kata ini digunakan untuk sesuatu yang keluar dari manusia ya, ini kotoran ya, ini kotoran ya, apakah kotoran dari kubul atau dari dubur, tapi dia lebih sering digunakan untuk kotoran dari dubur ya. Wal majazu bil isti'arah, ada kalanya majaz itu majaz bil isti'arah, majaz yang dibangun dia dengan isti'arah. Isti'arah itu majaz yang mabniun ala tashbih, yang dia dibangun di atas tashbih, penyerupaan, yang alaqahnya musyabahah ya, alaqahnya keserupaan antara musyabah dengan musyabah bih, tapi kemudian nanti ada bagian yang dihapus, nanti kita jelaskan ya. Itu majaz bil isti'arah. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, jidara yuridu ayyan qad ya, kisah tentang Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihi wassalam ya, ketika ada rumah yang mau rubuh, jidaran yuridu ya, dinding rumah yuridu, ingin rubuh ya. Yang namanya benda mati punya keinginan tidak? Tidak punya ya. Yang punya keinginan itu al-hayy ya, sesuatu yang hidup, baik itu manusia atau hewan, dia punya keinginan. Sedangkan benda mati tidak punya iradah ya, tidak punya iradah. Maka di sini ada majaz ya, ada majaz, lebih tepatnya al-majazu bil isti'arah ya. Tapi pembagian 4 ini laisa hasran, ini bukan pembatasan ya, bukan pembatasan majaz. Bahkan ini ya, bukan pembagian jenis majaz min babil muqabalah, bukan pembagian jenis majaz dalam artian ada bagian ziyadah, bagian nuqsan, bagian naql, bagian isti'arah, tidak ya. Ini bukan taksim majaz, tapi ini wallahu alam yang diinginkan oleh Imam Al-Juwayni ini hanya min babi darbil mithal saja minal majaz. Beliau hanya menyebutkan contoh-contoh saja di antara majaz ya, contoh-contoh majaz misalnya 4 ini. Padahal masih ada contoh lain seperti yang saya sebutkan di awal ya, masih ada contoh-contoh ya, bahkan jenis-jenis majaz yang lain ya. Tapi ini bukan pembagian taksim, majaz itu hanya 4 saja ya, tidak ada, tidak lebih tidak kurang, tidak benar ya.
Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Firqah bahwa hadhil qismah mutadakhilah. Pembagian ini sebenarnya dia saling masuk jenisnya. Ya, terutama kalau kita pakai pembagian seperti apa? Yani majaz bin naql, majaz dengan perpindahan. Hakikat majaz itu memang perpindahan penggunaan lafaz. Iya tidak? Yani lafaz yang aslinya untuk makna ini dipindahkan ke makna yang lain. Itu kan hakikat majaz. Ya. Yani jawaza an maudhu'ihi, dipindahkan dari makna yang aslinya. Maka majaz bin naql itu sebenarnya lebih umum daripada jenis yang lain. Ya. Maka ini bukan pembagian jenis yang itu saling berbeda satu sama lain antara satu dengan jenis yang lainnya. Ya. Kalau mau kita rujuk kepada ya, kitab-kitab asli tentang balaghah, ya, para ulama balaghiyin mereka membagi majaz secara garis besar menjadi dua. Ya. Ada majaz mursal, ada majaz bil isti'arah. Ya, ada majazun mursalun, ada majazun bil isti'arah. Ini kalau ikut pembagian Samarqandi. Ya, beliau punya kitab Risalah Samarqandiyah. Nah, itu ada hasyiahnya, ya, hasyiah Baijuri. Ya, itu biasa di pondok-pondok tradisional pakai itu, Ustaz. Ya, kenapa? Karena bab paling susah itu memang majaz diantaranya. Ya, bab yang paling susah itu majaz, dan itu apa? Jenisnya banyak. Bahkan sebagian ulama ada yang membagi sampai 25 jenis. Ya, di Samarqandi saja hanya disebutkan beberapa bagian saja. Ya, di Jauhar itu baru lebih lengkap lagi dengan contoh-contohnya. Ya, tapi sayang sekali ketika ada majelis Jauhar Maknun, qadarullah saya lagi banyak kerjaan, ya, nggak bisa ikut. Ya, ikutnya cuman badianya aja. Jadi pas bagian majaz itu, aduh, nggak hadir. Baru sekarang nyeselnya. Ya, ketika butuh ilmunya, ya, waduh, kenapa dulu nggak ikut itu? Ya. Pembagian majaz itu majaz mursal, ada majaz bil isti'arah. Apa itu? Majaz mursal, ya, yang dia alaqahnya musyabahah. Ya, dia alaqahnya musyabahah. Penyerupaan antara musyabah dengan musyabah bih. Ya. Kalau gini kita harus paham dulu apa itu tasbih. Ini perlu, ya. Ya, majaz, ya, dia ada kalanya alaqahnya musyabahah, yakni penyerupaan antara zat yang satu dengan zat yang lain. Ya, ketika kaitan antara penyerupaan antara zat yang satu dengan yang lain, ini namanya majaz bil isti'arah. Nanti ada jenis yang keempat. Itu ada penyerupaan di situ. Ya.
ketika ada penyerupaan seperti itu, ini majaz bil isti'arah. Ya, ini namanya jenis majaz bil isti'arah. Ada jenis yang kedua, yakni yang alaqahnya ghairu musyabahah. Yakni ketika dia kaitan antara makna hakiki, makna asli dengan makna perpindahannya itu bukan penyerupaan alaqahnya. Alaqahnya bukan bab penyerupaan. Ya, kaitannya bukan bab penyerupaan. Maka ketika kaitannya bukan bab penyerupaan itu majaz mursal. Itu majaz mursal. Contohnya apa? Contohnya dalil yang sudah saya sebutkan. Wabtalul yatama. Itu alaqahnya bukan penyerupaan, tapi alaqahnya bi'tibar makana, hubungannya ketika dia di masa lampau. Namanya apa? Ya, namanya ketika di masa lampau namanya yatim. Ya, maka itu alaqahnya bukan musyabahah. Ya, ketika kaitannya bukan musyabahah, ini majaz mursal. Ya, ini majaz mursal. Paham ya? Insyaallah. Tinggal dilihat keterkaitan antara, ya, apakah ada keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain berupa penyerupaan atau tidak. Kalau ada penyerupaan di situ, itu berarti alaqahnya musyabahah, yang ini jenis majaz bil isti'arah. Tapi ketika alaqahnya, kaitannya itu ghairu musyabahah, bukan penyerupaan antara objek yang satu dengan objek yang lain, maka itu majaz mursal. Yang kemudian majaz mursal ini nanti terbagi lagi. Ya, kalau di Samarqandi itu terbaginya 15. Tapi itu pun beliau tidak sebutkan semua. Ya. Kalau di kitab lain katanya terbagi menjadi 25. Tapi saya belum pernah lihat juga pembagian ulama yang bagi sampai 25. Itu barangkali di kitab-kitab balaghah yang ya sudah tingkat tinggi itu. Ya, pembagian majaz mursal menjadi ya apakah 15 atau 25. Paham ya insyaallah? Ini jenisnya. Ada majaz bil isti'arah, ada majaz mursal. Majaz bil isti'arah kaitannya penyerupaan objek yang satu dengan objek yang lain. Ya. Maka ketika mempelajari majaz bil isti'arah, kita harus paham dulu tashbih. Paham bab tashbih. Sebelum bab isti'arah sebenarnya bab tashbih, tapi nanti kita perinci ketika bahas majaz bil isti'arah. Paham ya insyaallah sampai sini? Intinya dua majaz, ada majaz bil isti'arah, ada majaz mursal. Ya, majaz bil isti'arah kaitannya ketika ada penyerupaan. Ini termasuk bagian dari balaghah. Iya, ilmu balaghah. Ini bagian ilmu balaghah. Adapun majaz mursal, ya, dia alaqahnya keterkaitannya itu bukan penyerupaan. Ya. Apa alaqahnya? Macam-macam. Ya, bisa alaqahnya juz'iyah, penyebutan sebagian, seperti kullu syai'in halikun illa wajhah, itu juz'iyah. Yaitu juz'iyah. Ada kalanya alaqahnya kulliyah. Ya, disebutkan keseluruhan tapi yang diinginkan sebagian. Ya, itu alaqah kulliyah. Ada kalanya bi'tibar makana. Ya, keterkaitan namanya di masa lampau seperti wabtalul yatama. Ada kalanya bi'tibar ma yakun. Alaqahnya kaitannya tentang yang akan datang, seperti ayat Yusuf, ini asir khomro, saya peras khomer. Itu nanti jadi khomernya, sekarang mah perasnya anggur. Tapi disebutnya namanya ketika yang masa datang. Ya, yakni khomer. Ya, itu bi'tibar ma sayakun. Ya, macam-macam alaqahnya kalau majaz mursal. Paham ya? Insyaallah. Ya, ini dua jenis majaz. Ya, makanya yang 4 ini hanya yang 4 poin itu sama seperti itu buat isti'arah saja. Iya, itu nanti buat isti'arah, ya. Yang tashbih itu kita tidak akan paham majaz bil isti'arah kecuali paham bab tashbih dengan rukun-rukunnya, ya. Makanya nanti kita ya jelaskan dengan rukun-rukunnya tashbih baru kita bisa paham isti'arah. Tapi sampai sini insyaallah paham ya. Garis besar majaz ada 2 macam. Sebagian ulama balaghah membagi majaz menjadi 2, tapi pembagiannya bukan ini. Tapi saya nggak mau bagi yang lain itu. Kenapa? Karena nanti itu alaqahnya agak jauh dengan bab ini. Ada yang membagi majaz jadi 2, majaz akli, majaz lugawi. Tapi itu hubungannya jadi jauh. Maka saya pilih yang jenis ini saja. Ya. Itu pembagian Bajuri, dia menjadi majaz akli dan majaz lugawi. Sampai sini paham ya? Insyaallah. Ya, 2 garis besar majaz
Ada majazun bil isti'arah, ada majaz ya mursal. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Juwaini ya beliau membawakan ya contohnya satu persatu. Ammal majazu biziyadah, adapun majaz dengan ziyadah ya seperti firman Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada yang serupa, sesuatu apapun yang serupa dengan hi-nya kembali kepada Allah. Ya, hi-nya kembali kepada Allah. Fal kafu zaidah, maka kaf di sini adalah kaf zaidah, tambahan. Loh, kenapa dia dikatakan kafnya zaidah? Karena makna huruf kaf itu sama dengan mithlu. Ya, yang dia fungsinya pun sama, dia tasbih, dia adatut tasbih. Kaf itu adatut tasbih, mithlu juga adatut tasbih. Yakni kata yang digunakan untuk menyerupakan yang satu dengan kata yang lain. Itu adatut tasbih dua-duanya, ya, baik huruf kaf maupun kata mithlu. Maka di sini ketika ada dua adat tasbih di sini di satu siak kalimat, berarti ini ada tambahan. Ya, tambahannya apa? Ya kafnya itu. Kafnya itu merupakan tambahan. Padahal tanpa huruf kaf maknanya sudah pas. Laisa mithlahu syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Maknanya sudah pas ketika kafnya dihapus. Tapi kemudian Allah hadirkan kaf. Laisa kamitslihi syai'un. Wallahu alam. Ini ya dibahas oleh Imam Syaukani, bagus sekali. Ya ini Allah ya intinya kalau lah paham betul ya ayat ini, Allah menafikan keserupaan min qarib wa min ba'id, baik keserupaan dari sisi yang dekat maupun sisi yang jauh, ya, maupun sisi yang jauh, ya. Tapi ini perlu digambar juga. Tapi saya tidak ingin menyerupakan menggambarnya dengan ayatnya sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa taala, tapi saya buat pendekatan ya yang lain dulu, ya, semoga bisa paham. Misal ya, ada Khalid bin Walid. Ya. Ada Khalid bin Walid. Ada namanya, anggaplah A. Yang A ini diserupakan dengan Khalid. Ya, diserupakan dengan Khalid. Ya. Maka A ini ketika dia diserupakan dengan Khalid, ini namanya mithluhu. Mithluhu. Paham sampai sini? Khalidnya pakai domir huwa. Khalidnya pakai domir huwa. Maka yang orang yang diserupakan dengan Khalid min babi syaja'ah wa qiyadah fil ma'rakah, ini A. Ya, ini anggaplah dia namanya A. Maka A ini ketika dia pakai kata ganti, dia dikatakan mithluhu, ay mithlu Khalidin. Paham sampai sini? Ini harus paham dulu sampai sini. Insyaallah paham ya? Hah? Ya. Khalid itu Masya Allah, Khalid bin Walid, sebenarnya ini bab Allah, tapi saya tidak enak sekali ya. Khalid bin Walid ya yudrabu bihi al-mathal fil qiyadah fil ma'rakah wa min bab syaja'ah ya wal furusi. Khalid bin Walid Masya Allah, beliau itu tidak pernah kalah perang baik dalam keadaan musyrik maupun Islam. Tidak pernah kalah perang baik dalam keadaan musyrik maupun Islam. Ya, walaupun ada khilaf apakah perang Uhud itu yang menang kaum musyrikin apa kaum muslimin, itu ada khilaf antara ulama sirah. Ya, sebagian katakan musyrik yang menang. Bukti apa? Bukti yang dipukul mundur dan banyak yang syahid di situ para sahabat. Sebagian katakan enggak, yang menang itu tetap Nabi walaupun banyak syuhadanya. Bukti apa? Bukti yang Nabi SAW tunggu di daerah Uhud itu sampai beberapa hari. Yang namanya menang perang itu dia nunggu di tempat, yang kabur itu yang kalah. Ya. Itu ada khilaf antara ulama sirah siapa yang menang perang. Intinya tapi Khalid itu tidak pernah kalah perang. Ya, Khalid itu tidak pernah kalah perang. Anggaplah ada panglima perang juga yang mirip dengan si Khalid. Ya, yang namanya ini A. Ya, paham ya? Maka ketika kalau kita mau pakai kata ganti huwa mithlu Khalidin, dikatakan dia mithluhu. Paham sampai sini? Ya, dia semisal dengan si Khalid, dia seperti Khalid. Seperti Khalid bin Walid ya, dalam bab pemimpin peperangan dan juga keberanian. Paham ya sampai sini? Dia mithluhu. Ada juga panglima perang yang di bawahnya. Ya, inilah dia B. Inilah dia B.
dia agak jauh sebenarnya dari Khalid. Ya, masih kurang dalam bab ini, tapi dia mirip dengan si A ini. Mirip dengan si A ini. Si A ini mirip dengan Khalid. Jadi yang paling dekat kemiripannya A atau B? A. Yang B lebih jauh kemiripannya dari Khalid bin Walid. Paham sampai sini? Ya, ini kalau kita mau pakai kata ganti, ini kamitslihi. Kalau dinisbatkan kepada Khalid juga. Kamitslihi. Dia laisa mithlu Khalid, dia tidak semisal dengan si Khalid, tapi dia semisal dengan orang yang semisal dengan Khalid bin Walid. Paham sampai sini? Huwa kamitslihi. Dia itu kamitslihi. Paham ya insyaallah? Ya. Di ayat ini laisa kamitslihi syai'un. Laisa itu fi'lun jamid yang maknanya nafi, meniadakan. Tapi yang diniadakan secara zahir di ayat, yang dinafikan itu kamitslihi, bukan mithluhu. Yang dinafikan itu ba. Paham sampai sini? Ya, yang dinafikan itu ba secara zahir ayat. Ya, secara zahir ayat. Ya. Yang ingin dinafikan yang secara zahir ayat, ya, itu adalah ba. Laisa kamitslihi. Sedangkan mithluhu itu tidak disinggung di ayat. Kalau hanya secara zahir saja. Ya, mithluhu itu tidak disinggung di ayat. Tidak dinafikan di ayat. Ini kalau pahamnya hanya dengan hakikoh. Ya. Maka kita ganti dhamir Khalid itu dengan ya, siyak asli ayat, yakni tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Ya, yang hunya itu aslinya kembali kepada Allah, ya, diandaikan tapi sebenarnya tidak benar. Ada zat yang mirip dengan Allah seperti itu tadi. Ada A, ada B. Ada A, ada B, tapi sebenarnya tidak ada, mustahil, ya, muhal. Bahkan dijelaskan oleh para ulama muhal dari segala sisinya. Yang dinafikan di ayat laisa kamitslihi, yang dinafikan itu mithluhu atau kamitslihi? Kamitslihi saja sebenarnya yang dinafikan. Yang dinafikan itu kamitslihi saja, yakni zat ba. Zat yang agak jauh itu dinafikan dari Allah, itu tidak ada. Itu tidak ada. Paham ini? Itu kalau zahirnya saja. Kalau dipaham secara zahirnya saja, mithluhu itu dinafikan tidak? Tidak dinafikan. Dan itu masih kemungkinan ada kalau hanya secara zahirnya saja. Ya, kalau dipahami hanya secara zahirnya saja, zat yang namanya mithluhu, panglima perang yang seperti Khalid, itu mungkin ada. Kenapa? Karena yang dinafikan hanya yang kamitslihi. Kamitslihi, paham ini? Tapi yang diinginkan oleh ayat ini bukan seperti itu, ya. Ini mimbabil majaz, ya, mimbab al-majaz. Ya, padahal yang diinginkan oleh ayat ini adalah menafikan semua zat yang diserupakan, ya, menafikan semua zat yang diserupakan. Siyak aslinya hanya penafian kamitslihi. Padahal yang diinginkan, ya, padahal yang diinginkan adalah menafikan seluruhnya, ya, menafikan seluruhnya, baik A, baik B, baik C dan seterusnya D, ya, seluruhnya itu dinafikan. Tujuan ayat itu, ya. Mustahil Allah sebutkan laisa kamitslihi syai'un, yang Allah nafikan hanya kamitslihinya saja, sedangkan mithluhunya mungkin ada. Itu mustahil. Ya, itu mustahil. Allah tidak inginkan makna yang mustahil ini dari ayat tersebut. Tapi yang Allah inginkan adalah, ya, penafian seluruh zat yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini majaz namanya. Yakni apa? Makna aslinya hanya menafikan kamitslihi, tapi tujuan aslinya menafikan mithluhu maupun kamitslihi. Paham ini? Ya. Itu sisi majaznya, ya. Itu sisi majaznya. Ya. Maka jelaskan oleh, ya, Allah di antaranya oleh Jalaluddin Al-Mahalli, ya, fal kaf zaidah fa'il wa illa huwa bimakna mithl. Kaf itu maknanya sama dengan mithlun, yakni litashbih, untuk penyerupaan, ya. Tapi dalam kasus ayat ini penyerupaannya itu dinafikan, laisa, ya, dinafikan.
fayakunu lahu ta'ala mithlun. Lihat, kalau dipahami secara zahir, fayakunu lahu ta'ala mithlun. Yang dinafikan hanya kamithlihi. Berarti mithluhu ada. Allah memiliki ada zat yang serupa dengannya. Kalau hanya dipahami secara zahir. Ya, kalau hanya dipahami secara zahir, yakunu lahu ta'ala mithlun. Ada zat yang serupa dengan Allah. Wa huwa muhal, padahal ini mustahil. Dan ini tidak diinginkan oleh ayat. Ya, dan ini tidak diinginkan oleh ayat. Wal qasdu bihadzal kalami nafyuhu. Coba di kalian katanya nafyuhu bukan? Ya, kalau dicetakan saya aslinya yafihi, tapi ini pasti salah ya. Karena yang diinginkan itu nafyu. Karena laisa itu ya fi'il yang dia maknanya nafi. Ya. Padahal maksud dari kalam ini adalah menafikan semuanya, yakni menafikan mithluhu maupun menafikan kamithlihi. Zat yang serupa dengan Allah, baik itu keserupaannya dekat maupun keserupaannya jauh. Itu yang diinginkan oleh ayat. Paham sampai sini? Ini sisi majaznya, ya. Ini sisi majaznya. Yakni apa? Menafikan kamithlihi, padahal yang diinginkan menafikan semuanya. Ya, padahal yang diinginkan adalah menafikan semuanya. Ya. Bisa paham ya? Insyaallah. Ya. Ya, sebagaimana dijelaskan juga oleh Imam Ibnul Firqah. Ya, semakna tapi insyaallah supaya lebih jelas. Intinya penjelasannya setara ya, tapi kalau bahasanya Jadun Al-Mahalli memang ini lebih padat sekali ya. Jadi khawatir itu kadang orang ya, wah ini apa maksudnya ini? Tapi kalau ketika dibahas lebih panjang ya, memang sebegitu apa? Demikian perkataan Imam Al-Khalil bin Ahmad. Ya. Al-kalam yatul liyufham wa yukhtasar liyuhfaz. Perkataan itu dipanjangkan supaya paham. Ya, ada kalanya kita butuh penjabaran supaya paham. Ya, dijelaskan lebih panjang oleh Imam Ibnul Firqah, "Law humila hadza ala zahirihi lazima nafyu mithlu mithlil bari." Kalau hanya kita pahami secara zahir saja, yang dinafikan itu mithlu mithlil bari, yakni kamithlihi saja yang dinafikan. Ya, yang dinafikan hanya kamithlihi saja, mithlu mithlil bari, zat B yang dinafikan. Ya. Ya, wa fi dzalika itsbatu mithlin lahu. Kalau kita hanya menafikan mithlu mithlil bari, berarti kita menetapkan adanya mithlullah, adanya zat yang semisal dengan Allah yang keserupaannya dekat. Padahal bukan itu yang diinginkan oleh ayat. Wa dzalika diddul maqsud minal ayat, dan itu justru bertentangan dengan maksud sebenarnya dari ayat ini, yang itu menafikan zat apapun yang serupa dengan Allah baik secara dekat maupun secara jauh. Ya, maksud ayat itu ya, fal kalamu manqulun amma yadullu alaihi zahiruhu ila iradati nafyil mithli. Maka makna hakikah ini dipindahkan dengan makna yang lebih luas, yakni yang dinafikan bukan hanya kamithlihi saja. Yang dinafikan bukan hanya kamithlihi saja, tapi juga menafikan mithluhu maupun kamithlihi. Paham sampai sini? Maupun menafikan ujung jauhnya, kamithli mithlihi, kalaulah ada. Intinya menafikan semuanya, baik yang serupa dekat maupun yang jauh. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya paham ya, insyaallah. Ya. Ini makanya kalau ya, memahami Quran dan hadis nggak pakai majaz, nggak paham balaghah, mau gimana orang itu pahamnya? Ya. Ini gimana memaham yang benar kalau tidak ya dibekali dengan ilmu yang cukup. Kemudian jenis yang kedua, wal majazu bin nuqsan. Ya, ada kalanya majaz itu bin nuqsan. Di situ ada pengurangan. Ya, ada pengurangan, tapi yang diinginkan adalah makna yang lain. Ya, seperti apa? Mithlu qaulihi ta'ala was'alil qaryah. Ya, tanyalah al-qaryah. Al-qaryah itu negeri. Ya, al-qaryah adalah negeri. Hakikat qaryah, ya, hakikat qaryah ya gerbang. Kalau dahulu itu setiap negeri itu ada gerbang kota. Kenapa? Karena khawatir diserang musuh, itu kota-kota itu pakai gerbang supaya musuh itu tidak bisa masuk dengan mudah. Tapi sejak ditemukannya pesawat, gerbang ini jadi hampir tidak ada fungsinya lagi. Makanya nggak ada lagi kota pakai gerbang-gerbangan. Ya, kalau dulu nggak ada pesawat, ya, maka gerbang itu masih sangat berfungsi ketika masa perang.
hakikat negeri itu ya pintu gerbang, tembok-temboknya, bangunan-bangunannya, jalan-jalannya. Ya. Yang seperti ini tidak bisa ditanya, ya. Tidak bisa ditanya. Maka mustahil kita pahami was'alil qaryah, tanyalah negeri. Ya. Atau kalau di kita, tanya saja rumput yang bergoyang, ya. Memang rumput bergoyang bisa ditanya. Ya. Iya, majas juga itu, ya. Majas juga, ya. Ya, tidak. Yang diinginkan sebenarnya bukan tanya kepada negeri. Ya, di situ ada kata yang terhapus. Ya, ini apa kata yang terhapus? Ai ahlal qaryah. Ya, was'al ahlal qaryah. Ada kata ahla. Tanya penduduk negeri. Itu yang dimaksud. Maka di sini ada majaz yang itu hasil dari pengurangan kata. Hasil dari pengurangan kata, apakah pengurangan kata, pengurangan huruf, ada kali pengurangan kalimat bahkan. Ya. Maka ini hasil dari pengurangan kata. Ya, majaz dengan hasil pengurangan kata ini ya majaz bin nuqsan. Ya, majaz dengan pengurangan. Ya, dan ini alaqahnya dzikrul mahal urida bihil hal. Ya, itu alaqahnya. Dzikrul mahal yang disebutkan tempatnya. Urida bihil hal, padahal yang diinginkan orang yang ada di tempat itu. Ya, yang diinginkan adalah sesuatu yang berada di tempat tersebut. Ya, ini alaqahnya. Dzikrul mahal urida bihil hal. Ya, urida bihi al-hal, haknya panjang. Haknya panjang, lamnya tasydid. Ya. Dan ini termasuk jenis majaz mursal. Ya, ini majaz mursal. Adapun yang pertama, ini jenis majaz apa? Wallahu alam. Ini kalau pembagian jenis majaz mursal, sebenarnya majaz mursal. Tapi alaqahnya apa? Ya, wallahu alam. Ya, saya bolak-balik Samarqandi, saya bolak-balik Jauhar Maknun itu nggak ketemu alaqahnya apa. Barangkali ini di kitab yang lebih besar lagi. Ya, alaqahnya apa? Dulu juga belajar majaz di Libya itu ya, berapa tahun lalu Ustaz? Berapa tahun itu? 10 tahun kali ada, 10 tahun yang lalu belajar majaz. Ya. Ya, kami teliti. Itu sebenarnya majaz mursal, tapi alaqahnya apa? Wallahu alam. Ya. Itu saya cek-cek lagi ini alaqahnya apa, belum ketemu. Barangkali itu di kitab yang lain. Ya, kalau ini alaqahnya dzikrul mahal urida bihi al-hal. Ya, alaqah was'alil qaryah. Ya. Jelaskan oleh Ad-Dimyati, qurriba sidqu ta'rifil majaz. Beliau jelaskan, ya, ingin supaya kita pahami dari mana sisi majaznya. Ya, sisi majaznya, jenis yang majaz biziyadah dengan majaz dinuqsan itu dari sisi mana? Ya, qurriba sidqu ta'rifil majaz ala ma dzukir bi annahu istu'mila nafyu mithlil mithli fi nafyil mithli. Yakni apa? Kita dekatkan dengan makna majaz. Kenapa yang seperti ini dikatakan majaz? Karena lafaz aslinya nafyu mithlil mithli, yang dinafikan hanya mithlul mithli, kamithlihi, itu yang dinafikan. Padahal yang diinginkan dengan ayat ini adalah nafyul mithli. Ya, menafikan zat yang serupa. Ya, yakni baik yang serupa dengan dekat maupun serupa dengan jauh. Ya, itu yang dinafikan. Ya, itu yang dinafikan. Ya. Ya, nafyu al-mithli, yakni apa? Tidak ada zat yang serupa, baik itu secara dekat maupun secara jauh. Ya. Wastu'mila su'alul qaryah fi su'ali ahliha. Ya, ini sisi majaznya dalam contoh ayat yang kedua. Yakni apa? Su'alul qaryah, pertanyaan kepada negeri. Padahal yang diinginkan bukan pertanyaan kepada negeri, tapi yang diinginkan adalah su'ali ahliha. Yang diinginkan adalah pertanyaan kepada penduduk negeri. Maka itu sisi majaznya. Yakni apa? Tidak digunakan sesuai dengan maksud yang aslinya. Maksud yang aslinya tanya penduduk negeri. Tapi kata yang ada was'alil qaryah, tanya negerinya. Maka itu bukan makna secara hakikah, tapi makna yang majaz yang diinginkan adalah tanya kepada penduduk negerinya. Paham ya? Insyaallah ya. Ini sisi majaz dari yang pertama maupun yang kedua.
Wal majazu bin naqli, ya, ada kalanya majaz itu bin naql, ya, perpindahan penggunaan kata, ya, perpindahan penggunaan kata. Kal ghaiti, seperti apa? Ya, seperti al ghait fima yakhruju minal insan, ya, yang itu digunakan untuk zat yang keluar dari manusia, kotoran manusia. Nuqila ilaihi an haqiqatihi, kata al ghait itu dipindahkan penggunaannya, ya, dipindahkan penggunaannya dari hakikah yang sebenarnya. Hakikah yang sebenarnya dia apa? Wahiyal makanul mutmainnu tuqda fihi al-hajah. Ya, asli makna al-ghaid itu tempatnya. Tempat yang agak rendah supaya apa? Supaya auratnya tertutup untuk buang hajat di situ. Itu kata al-ghaid aslinya seperti itu secara hakikah lugawiyah. Ya, hakikah lugawiyah makna al-ghaid adalah al-makan al-mutmain minal ard. Tempat yang lebih rendah, ya, supaya tertutup. Kenapa? Karena dulu nggak ada WC. Ya. Orang kalau mau buang air, ya cari tempat yang dia ketutupan, ya, tidak terbuka auratnya. Maka mereka pergi ke al-ghaid. Tapi dalam penggunaannya al-ghaid itu bukan untuk tempatnya, tapi untuk zat yang keluar, kotorannya. Ya, digunakan untuk zat yang keluarnya, kotorannya. Loh, emang kotorannya itu nggak punya nama? Punya nama sebenarnya. Secara bahasa Arab punya nama. Dia punya nama adrah. Punya nama juga rawth atau rawthah. Dia punya nama secara bahasa Arab. Tapi orang Arab memang suka seperti itu. Yakni apa? Mereka tidak suka menyebutkan lafaz asli yang lafaz aslinya itu sebenarnya tidak enak. Dan ini diantara agradul majaz. Diantara agradul majaz li basya'atihi, yakni apa? Karena dia tidak enak disebut, ya, dan dia dianggap buruk oleh manusia. Kotoran, orang kalau dengar kata kotoran, kepikirannya apa? Ya, di hadapannya ada makanan, selera makan tidak? Nggak selera makan, dengar kata kotoran, ya, kotoran manusia, nggak enak, ya, tidak enak disebut. Maka apa? Di antara agradul majaz seperti itu, karena lafaz aslinya itu tidak enak, maka digunakan lafaz yang lain yang sebenarnya menunjukkan ke arah situ. Iya, seperti itu. Ya, kita pun ada mau ke belakang. Mau ngapain ke belakang? Ke belakang rumah. Usah nanya lagi. Ya. Ya, sebenarnya tujuan dia bukan mau ke belakang. Mau ke belakang dia mau membuang sesuatu. Ya. Apa Ustaz? Izin. Izin apa? Izin EO. Ya, kan itu tidak enak. Ya. Maka pakai majaz. Ya, ini apa? Majaznya tempatnya. Majaznya tempatnya. Maka ketika digunakan dalam sehari-hari, ya, oleh orang Arab, kata al-ghaid itu yang dimaksud adalah al-kharij. Yakni biasa digunakan untuk zat yang keluar tersebut. Untuk zat yang keluar tersebut. Padahal kata tersebut aslinya untuk apa? Untuk tempatnya. Untuk tempatnya. Tapi memang orang ke tempat itu li ikhraji hadal kharij. Ya, orang itu memang datang ke tempat itu untuk mengeluarkan kotoran tersebut. Ya. Dan kalau ke tempat itu pasti dia ngeluarin kotoran. Ya. Maka kotoran ini digunakan kata tempatnya itu tadi. Yakni al-ghaid digunakan untuk sesuatu yang keluar. Alaqahnya apa? Alaqahnya mujawarah. Ya, itu alaqahnya mujawarah. Yakni apa? Kedekatan, bertetangga. Kenapa mujawarah? Yakni orang pasti, ya, idza dhahaba ilal ghaid, ya, di situ mujawarah antara zat yang keluar dengan tempatnya. Orang datang ke tempat itu mau ngeluarin kotoran, ya, mujawarah, kedekatan. Ya, itu alaqahnya antara, ya, mana hakikahnya dengan makna majaznya. Paham sampai sini? Ya, alaqahnya itu adalah mujawarah. Ya. Orang mau ke tempat itu pasti mau buang sesuatu. Kalau nggak mau buang sesuatu, pasti dia nggak akan datang ke tempat itu. Ya. Ya. 3 jenis yang pertama itu jenis majaz mursal. Ya, itu jenis majaz mursal. Ya. Adapun yang keempat, ya, ini majaz yang jenis beda. Ya.
yakni majaz bil isti'arah. Ya, yang itu adalah majaz bil isti'arah. Qaqauli ta'ala jidaran yuridu ayyan qad. Ya, yakni seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, jidaran dinding yang mau rubuh. Ya, yang mau rubuh. Padahal dinding dia punya iradah tidak? Punya keinginan tidak? Tidak, ya. Yang namanya dinding itu tidak punya iradah, ya, tidak punya keinginan. Tapi di sini ada tashbih, ada musyabahah, penyerupaan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Ya, ketika majaznya ada penyerupaan antara objek yang satu dengan objek yang lain, ini majazun bil isti'arah. Nanti kita contohkan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ad-Dimyati, wal majazul mabniyu 'ala at-tashbih ay yaj'alu 'alaqatahu hiya al-musyabaha fal isti'arah majazun 'alaqatuhu al-musyabaha. Majaz bil isti'arah itu apa maksudnya? Yakni majaz yang dia kaitannya adalah ada penyerupaan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Maka sebelum kita bisa paham tentang majaz bil isti'arah, kita mesti paham bab tashbih sebenarnya. Ya, bab tashbih dalam ilmu balaghah. Saya lihat situ. Majaz yang dibangun di atas tashbih, maka kita mesti paham dulu rukun tashbih. Ya. Tashbih itu ya penyerupaan sesuatu dengan yang lainnya. Yang namanya tashbih itu dia punya 4 rukun. Ya, dia memiliki 4 rukun. Seperti apa? Ya. Ahmadu kal asadi fi syaja'ah. Ahmadu kal asadi fi syaja'ah. Ahmad seperti asad, seperti singa. Dalam hal apa? Fi syaja'ah, dalam hal keberanian. Ya, ini contoh tashbih. Yang namanya tashbih dia punya 4 rukun. Ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada wajhu syabah, ada adatu tashbih. Ahmadu kal asadi fi syaja'ah, di situ ada 4 rukun. Yang pertama musyabbah. Musyabbahnya apa? Ahmad, zat yang mau kita serupakan. Itu musyabbah. Musyabbah itu zat yang mau kita serupakan. Ahmad. Ada musyabbah bih. Musyabbah bihnya apa? Asad, ya, singa. Yaitu objek tujuan penyerupaan. Ya, objek tujuan penyerupaan. Itu musyabbah bih. Ya, itu musyabbah bih. Ada wajhu syabah, sisi keserupaannya. Syaja'ah. Singa itu sifatnya banyak. Sifat singa apa aja? Dia buas. Apa lagi? Syaja'ah. Singa itu malas, singa itu kuat, singa itu mulutnya bau. Ya, singa itu ini dan itu. Kan sifat singa banyak. Tapi dalam bab tashbih, sifat yang dijadikan wajhu syabah pasti dia sifatun ghalibah. Sifat yang dominan. Sifat dominan dari singa apa? Syaja'ah, keberanian. Loh, kenapa dia dikatakan berani? Karena nggak ada hewan yang berani dengan dia. Sedangkan dia berani dengan semua hewan. Ya, maka sifatun ghalibah itu syaja'ah. Maka itu yang biasanya dijadikan wajhu syabah, bukan sifat yang lain ya. Bukan sifat yang lain, pasti sifatun ghalibah. Ya, dalam hal asad itu wajhu syabah. Ada adatut tashbih, yakni kata atau huruf yang digunakan untuk menyerupakan zat tersebut. Ya, itu bisa berupa huruf, bisa berupa kata, ya, bisa berupa kata, ya, seperti kaf, harfu kaf, bisa seperti mithlu, bisa seperti ka'annama, ya,
dan lain-lainnya. Intinya menunjukkan penyerupaan. Ini ada tuh tasbih. Paham sampai sini? Ya, maka wajhu syabah, sisi keserupaan. Sisi keserupaan antara musyabbah bih dengan musyabbah. Ya. Rukun tasbih ada 4. Ini tasbih yang biasa. Tapi nanti ada tasbih lagi, tasbih balik segala macam. Itu ada, sebenarnya tasbih ada macam-macam lagi. Tapi intinya tasbih itu asalnya ada 4 rukun. Paham sampai sini? Ya, insya Allah bisa paham. Tasbih, bab tasbih harus paham dulu. Ya, isti'arah itu majaz yang dibangun di atas tasbih. Ya. Majaz yang dibangun, iya. Majaz yang dibangun di atas tasbih. Apa maksudnya majaz yang dibangun di atas tasbih? Yakni aslinya dia ada musyabbah, ada musyabbah bih. Zat yang mau diserupakan jidaron. Zat yang mau diserupakan adalah jidaron. Tujuan penyerupaannya insanan. Yakni jidaron ka insan. Dinding itu seperti manusia. Dinding itu seperti manusia. Apa keserupaannya? Wajhu syabahnya muqarabah. Muqarabatu syai'. Hampir terjadi sesuatu, hampir melakukan sesuatu. Tapi kalau jidar dia tidak pakai kata yuridu. Ya. Mana ini? Enggak ada ini ya. San? Ya. Kalau manusia itu pakai kata yuridu. Ya. Kenapa? Manusia kalau hampir melakukan sesuatu pasti dia ada keinginan di dalam hatinya. Tapi kalau benda dia bukan kata yuridu, ya, tapi yakadu. Yakadu. Ya. Kalau untuk benda biasanya yakadu, hampir. Kalau manusia sebelum melakukan sesuatu dia pasti ada iradah, yuridu. Ya. Kata yuridu itu buat insan, buat musyabbah bih. Kata yakadu itu dia umum sebenarnya, bisa buat manusia, bisa juga untuk benda. Tapi kalau benda dia nggak mungkin dia pakai yuridu, pakainya yakadu. Kedua kata yuridu maupun yakadu, keinginan atau hampir-hampir terjadi itu memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Muqarabah. Ya, ini hampir terjadi, hampir melakukan sesuatu. Tapi dalam isti'arah, ya, tapi sebenarnya isti'arah ada lagi pembagian jenisnya. Ada isti'arah makniyah, ada isti'arah ini. Tapi golibnya isti'arah, ya, dia yang digunakan adalah sifat dari musyabbah bih. Sifat dari apa? Musyabbah bih. Kenapa? Karena isti'arah nanti itu musyabbah bihnya dihapus. Ya. Dalam isti'arah musyabbah bihnya itu dihapus. Tapi kita perlu kata yang menunjukkan, mengisyaratkan adanya musyabbah bih. Makanya sifat si musyabbah bih itu ditinggalkan. Yani kata yuridu itu tadi. Ya, kata yuridu. Kita tidak pakai kata yakadu. Kenapa? Karena kalau pakai kata yakadu yang dia sifatnya jidar, jadi tidak terasa lagi unsur tasbihnya. Maka tidak pakai kata yakadu, tapi pakai kata yang dia merupakan biasa dinisbatkan kepada musyabbah bih, yang musyabbah bihnya sudah kita hapus. Ya, yaitu kata yuridu. Ya. Kemudian kalau ada tasbih dalam isti'arah dia pasti dihapus. Karena musyabbah bihnya sudah tidak ada. Musyabbah bihnya tidak ada. Maka dari tasbih ini ketika musyabbah bihnya dihapus dan sifat yang biasa dinisbatkan kepada musyabbah bihnya disebutkan, maka ini disebut majazun bil isti'arah. Ini majaz bil isti'arah. Paham ini? Ya. Ini majazun bil isti'arah. Yani dia al-majaz al-mabniu 'ala tashbih. Majaz yang aslinya dia dibangun di atas tasbih, tapi kemudian tasbihnya diringkas lagi. Musyabbah bihnya dihapus, tapi sifat musyabbah bihnya jangan dihapus. Supaya apa? Supaya bisa mengisyaratkan kepada adanya tasbih tadi. Adanya penyerupaan sebenarnya. Penyerupaan antara dinding dengan manusia. Buktinya mana? Buktinya ada kata yuridu tadi. Yang yuridu itu dinisbatkan kepada insan, bukan kepada jidar. Ya, dinisbatkan kepada insan, kepada manusia. Dia sifat khusus manusia, bukan sifat khusus dinding. Ya.
maka yuridu ini mengisyaratkan adanya tasbih yang dia sifat khusus ya manusia. Ya, dan majaz yang dibangun di atas tasbih seperti ini disebut majazun bil isti'arah. Paham ya? Ya. Berarti kalau tadi Ahmad Asad dari istiarah. Bukan, itu masih tasbih. Ya. Itu masih tasbih. Ya. Ya. Yakhtubul asadu 'alal minbar. Yakhtubul asadu 'alal minbar. Singa berkhutbah di mimbar. Majaz bukan? Majaz. Majaz bil isti'arah. Yakni apa? Aslinya ada tasbih antara ya al-khatib dengan al-asad. Sisi keserupaannya apa? Sisi keserupaannya jahrus saut, suara yang besar. Ya, suara yang besar. Tapi lafaz asadnya lafaz khatibnya dihapus. Tapi ditinggalkan sifat asli khatib, yakni yakhtubu. Ya, bahkan ada qarinahnya lagi, alal mimbar. Mana ada singa berkhutbah, singa hewan berkhutbah di atas mimbar. Maka itu majazun bil isti'arah, majaz yang dia dibangun di atas tasbih. Paham ya? Ya. Ya, maka majaz yang dibangun di atas tasbih seperti ini, ya itu disebut majazun bil isti'arah. Ya, majaz ini sebenarnya terbagi lagi sebenarnya. Tergantung dari sisi mana pembagiannya. Ya, tergantung dari sisi mana pembagiannya. Ya. Kalau musyabbah dengan musyabbah bihnya, dua-duanya makhluk hakiki, yakni ada di alam nyata. Semuanya ada di alam nyata, itu majaz. Ya, isti'arah tahqiqiyah. Isti'arah tahqiqiyah. Tapi kalau salah satunya itu enggak ada di alam nyata, yang ada di alam khayal saja, isti'arah takhyiliyah. Ya, isti'arah takhyiliyah. Dan beliau sebutkan juga isyaratnya. Ya, fasyubbiha, ya, lihat itu keterangan Imam Ad-Dimyati. Ya, fasyubbiha mailuhu ila suqut. Yakni apa? Miringnya tembok diserupakan. Diserupakan dengan apa? Syubbiha bi iradatil insan. Diserupakan dengan keinginan manusia. Ai bijami'al qurbi au muqarabah. Ya, sisi kesamaannya dari mana? Yakni hampir, sudah mendekati terjadinya. Sudah mendekati untuk melakukan sesuatu tersebut. Ya, bijami'al qurbi minal fi'li fi kullin. Washtuqqa min lafzil iradah yuridu. Ya, tapi sifatnya itu pakai fi'il mudhari', yakni yuridu, bukan pakai masdar iradah. Kenapa? Loh, ini maksudnya apa? Karena kalau pakai masdar, kalau sifat kesamaannya dengan masdar atau dengan istiqaq dari masdar itu beda jenis lagi. Ya. Kalau sifat sisi kesamaannya itu pakai masdar, maka itu isti'arah asliyah. Ya, isti'arah asliyah. Tapi di sini sisi yang disamakan bukan masdar, tapi fi'il mudhari, yakni yuridu dengan yakadu. Yuridu dengan yakadu. Disebut yuridu. Maka itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari mushtaq dari masdar. Kalau sisi kesamaannya mushtaqat, apakah itu fi'il mudhari atau fi'il madhi, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, ya. Sisi kesamaannya dari mushtaqat itu namanya isti'arah tabaiyah. Ya, isti'arah tabaiyah. Paham sampai sini? Ya, ini sebenarnya perlu bab khusus ya. Pembahasan khusus tentang majaz ya. Ya, makanya sebenarnya warqat ini yang susah kurang lebih 3 bab. 1 bab majaz ini, ya. 2 bab qiyas, yang agak susah bab khas taksis dengan beberapa jenisnya. Tapi lainnya gampang semua insyaallah. Ya, lainnya gampang. Ya. Ini makanya perlu dirujuk lagi ke kitab-kitab balaghah ya, supaya tahu pembagian lengkapnya ini apa maksudnya ya. Makanya ini kalau majazun bil isti'arah, kalau kita mau namai lengkapnya ini isti'arah tahqiqiyah ya, isti'arah tahqiqiyah tabaiyah. Ini isti'arah tahqiqiyah tabaiyah. Kita terjemahkan dalam
Jangan diterjemahkan. Dipahami saja istilah tersebut maknanya apa. Ya. Yang namanya mustalah itu tidak bagus untuk diterjemahkan. Tapi dipahami dia maknanya sesuai istilah aslinya apa. Kalau mau terjemahkan dari makna aslinya itu boleh, nggak apa-apa. Ya. Majaz yang dibangun di atas tashbih, dibangun di atas penyerupaan, itu isti'arah. Ya. Paham sampai sini? Insyaallah. Ya. Jadi di situ perumpamaan saja. Enggak, majaz umum, lebih umum daripada perumpamaan. Tapi salah satu jenis majaz yang dibangun di atas perumpamaan. Yang dibangun di atas perumpamaan ini baru majazun bil isti'arah. Ya. Kalau tidak dibangun di atas perumpamaan berarti majaz mursal. Majaz apa? Mursal. Ada dua. Itu maksudnya arti majaz itu sendiri itu perumpamaan saja. Arti majaz sudah kita bahas di awal. Ma tujuwiza an maudu'ihi. Dia tidak melewati makna yang sebenarnya, tidak sesuai makna yang sebenarnya. Ya. Sama kayak bahasa Indonesia aja kan ada majaz hiperbola. Ada di bahasa Indonesia alhamdulillah ada. Namanya majaz lagi. Ada majaz hiperbola, majaz personifikasi, ya, majaz macam-macam, metafora. Ya. Mungkin bisa dilihat situ. Itu sebagiannya ada di bahasa Arab namanya aja yang beda. Iya, namanya saja yang berbeda. Hah? Nah ini beda, ini balaghah. Ya. Ya, wallahualam barangkali ini yang bisa ya kita bahas pada pagi hari ini. Ya.